BGP-nya akan saya record, yang OSPF udah lewat deh, biarin lah. Oke, sekarang kita masuk ke BGP. Oh, ya udah BGP dulu. Nah, BGP agak beda banget konsepnya. Konsepnya BGP agak beda dengan yang biasa. Jadi BGP kira-kira gini. Pinta. Ini saya bikin BGP sederhana aja ya. Konsepnya adalah konsep apa? eh, kita punya gerombolan apa-apalah. Pakai gambar aja lah. Oke, kita punya suatu sistem yang otonom, sistem sendiri. Oke, dalam sini ada banyak router ya, banyak-banyak router. Misalnya ini punya Kemhan, ini punya siapa, kantor apa, Cisco apa segala macam. Routernya banyak banget, IP-nya banyak. Oke, IP-nya misalnya IP-nya tidak satu IP. Misalnya di sini punya IP 202 123 123 X 24. Terus ada IP lagi jangan 10 ya. 17 X XXX slash 8 misalnya gini. Terus punya IP juga, IP versi 6 2002.2 123.2 berapa gitu slash misalnya 48. Oke. Jadi IP-nya banyak banget di satu perusahaan atau satu lembaga punya IP banyak. Tapi IP publik ya, IP publik banyak. Kemungkinan IP versi 4-nya cuma ada slash 20 berapa? 26. Slashnya 26 kali. Ini udah nggak mungkin nih, 17 XSS udah nggak mungkin lah. Udah mustahil lah. Tapi kita misalnya punya slash 26. Nah, tapi kita punya IP versi 6 juga berapa-berapa. Nah, yang jadi masalah gimana ngasih tahu ke seluruh dunia bahwa IP ini punya lembaga ini loh. Gitu. Ini lembaganya banyak loh. Lembaganya bisa banyak, bisa saya punya ada lembaga lagi di sebelah sini, ada lembaga lagi di sebelah sini gitu. Router dalam situ banyak banget. Routernya banyak, routernya banyak, routernya banyak. Jadi di sini banyak router, banyak router, banyak router, banyak router. Masing-masing punya IP, nggak cuma satu keluarga doang, IP-nya bisa banyak banget. Oke, misalnya dia punya IP versi 6 lagi 2003.2.2.123 slash 48. Dia punya IP versi 4-nya misalnya 202 133 133 slash 28, bisa kayak gitu. Nanti dia punya IP versi 6 lagi 2004 titik, oh, sorry salah, 2004.212.34.2 slash 48. Kalau versi 6 masih bisa banyak IP-nya, versi 4 mau puyeng kepala loh. Dan di sini ada lagi lembaga apa nggak tahu, misalnya dia punya IP 175 15 slash berapa 27 misalnya. Ini punya IP versi 4 versi 6 2023.2 24 titik 2 slash 48. Jadi ini banyak. IP-nya bisa banyak, routernya banyak banget. Di masing-masing ini routernya banyak. Oke. Nah, ini saling kasih tahu ke seluruh dunia bahwa IP ini lewat saya loh. Jadi, dia bikin BGP ini supaya kalau ini saya gambarin router, ini router yang di depannya, border gateway-nya, router di bordernya. Oke. Di dalam ini kita bisa pakai OSPF, BGP juga bisa dalam sini, tapi dalam sini bisa pakai OSPF. Kalau mau gampangnya OSPF, bisa statik segala macam. Nah, di sini kita misalnya kita ke IDC, kalau Anda pernah ke IDC, ke data center, di sini ada misalnya di IDC lah ya, Indonesia Data Center. Nama perusahaan benernya Indonesia Data Center sih. Emang data center. Di sini ada router, switch yang bisa nyambungin semua router-router ini. Jadi switch ini fungsinya buat nyambungin ini sambungin ke sini, ini sambungin ke sini, ini sambungin ke sini. Ini bentuknya switch. Tapi switch jangan berpikir kayak switch yang kita punya ya. Switchnya cuman tipis, kecil, 8 port, kagak. Ini switchnya banyak, portnya kagak tahu berapa biji, banyak banget lah switchnya. Portnya juga bukan port LAN. Ini portnya port fiber. Portnya gila. Jadi portnya port fiber optik.
banyak banget, dan ini semua nyambungnya ke sini ceklek 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 ceklek, dan ini antar router saling ngasih tahu, antar mereka saling ngasih tahu, kalau mau ke sini lewat router saya ya, lewat sini. Tapi ini kan banyak banyak banget, makanya mereka bikin konsep namanya AS sama dengan autonomous system. Bentuknya apa? Bentuknya nomor sih, ASN. Kalau ASN, kalau di dunia pemerintah Indonesia namanya aparatur sipil negara, ASN. Tapi kalau di dunia jaringan, makanya waktu orang bilang ASN ASN saya pusing kepala. Kenyataan hidupnya kita ASN di dunia jaringan beda soalnya. Namanya Autonomous System Number. Jadi kita punya nomor tambahan, bukan IP address aja, kita punya ASN. Nanti ASN ini yang saling dipertukarkan antar router-router ini. Jadi di sini router, di sini router, di sini router. Jadi antara ASN ini, antar router ini saling ngasih tahu. Kalau lu masuk gua lewat AS nomor berapa. Jadi ASN biasanya berapa digit, misalnya 5432 di sini. Yang ini ASN-nya misalnya 1234 gitu. Di sini ASN-nya misalnya 6765 segala macam. Jadi ada AS number-nya. Kita bisa cek sih ASN routing glass misalnya. Oke, kita bisa looking glass. Oke, kita bisa look up, kita bisa lihat ASN-nya siapa aja. Misalnya kita cari ya, misalnya paling gampang mah Telkom Indonesia. Bisa kecari nggak tuh? Telkom Indonesia, Telkom aja lah, Telkom. Nah, langsung ada. Ini Telkom Mobile South Africa ya, ZA ya, Samara. Telkom kebanyakan. Ini ASN. Dalamnya ASN punya IP gitu. Jadi kita bisa tahu kalau Telkom kebanyakan. Telkom Indonesia apa ya namanya? Waduh, jangan Telkom lah, yang sangat Indonesia banget apa ya, perusahaan internetnya. Misalnya Indonet ya. Indo aja lah, Indo. Keluar nggak pakai Indo? Banyak sih Indonesia. Mampus lu, kebanyakan dia, langsung loadingnya lama. Iya, banyak banget. Jadi ini adalah ASN dari Indonesia. 45304, 17671, ini MNC kabel ini. Terus ada apa? Kita bisa lihat sih ASN masing-masing providernya apa. Oke. Dan ini yang dipakai di BGP. Mana tadi? Nah, ini BGP mainnya ASN. Gitu ya. ASN ini nanti di mapping ke dalam IP address. Dalam ASN ini dia ngasih tahu IP address-nya berapa. Nah, settingannya kayak gimana? Nah, sekarang kita lihat settingannya. Oke, masuk ke sini lagi. Kita pakai MikroTik aja yang gampang ya. Cisco panjang, pusing neranginnya. Windows lagi. Mana dia? Ini MikroTik BGP ya. Ini BGP. BGP sederhana. Oke. Jadi cara settingnya nggak susah sih sebenarnya. Ini sama aja settingannya. Walah, bentar lagi udah harus online. Ya ilaha illallah. Nih, ke bawahin. Ini settingan IP address di sini. Ini IP address. Ini IP address. Ini buat apa sih namanya? Ngasih tahu apa BGP-nya cuma gini doang. Ini buat ngaktifin BGP. BGP-nya aktifin. Sekarang kita kasih tahu BGP peer-nya. Jadi caranya kita harus set BGP peer. Kita kasih nama ke ISP berapa, remote address-nya berapa, remote AS-nya berapa. Jadi gitu. Oke. Ini buat ngaktifin BGP-nya segini panjang. Jadi aktifin instance-nya.
si BGP kita aktifin. Sebenarnya di BGP harus kasih tahu eh remote-nya dia adalah IP sekian, pokoknya AS number sekian, IP sekian, AS number sekian. Di sini juga sama. Ini buat ngaktifin si BGP-nya, kemudian dia harus ngasih tahu peer saya IP address-nya sekian, AS-nya berapa. IP address sekian, AS berapa. Ini sama. Ini ada 3 router ya. Ngaktifin kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya setelah itu diaktifin, kita harus masukin. Saya mau ngasih tahu yang bisa lewat saya IP berapa aja. Nah, caranya kayak gini. Advertise, istilahnya advertise. Uh, ini di SP1 ya. Kalau mau di SP1, AS numbernya ada di sini nih. AS saya sekian. AS remote-nya sekian. Ini dia ngasih tahu AS number saya. Terus dia ngasih tahu IP yang lewat saya seperti ini. Add network, BGP network, add network sekian, sekian. Oke, ini mainan filter ya. Kita bisa main filter juga, tapi ini rumit. Ini nggak usah dipasang dulu lah. Kalau awal-awal belajar sih ini nggak usah ya, ini nggak usah dipasang. Kita cuma kayak gini doang, ngasih tahu yang bisa lewat saya IP sekian sama IP sekian. Kalau di ASP2 IP sekian sama IP sekian. Yang ini nggak dipakai lah, filter in filter outnya nggak usah dipakai. Ini juga ngasih tahu IP sekian, IP sekian. Udah cuma gitu doang sih. Beres. Nah ini filternya kalau dimainin di filter. Saya bisa atur. Saya cuma bisa nerima IP ini ya. Yang lain saya nggak mau nerima. Bisa diatur seperti itu. Kenapa itu kita atur? Supaya orang nggak bisa apa sih, numpang ibaratnya. Kalau mau lewat sana, numpang ke sini, bisa ditumpangin soalnya. Kalau kita udah sebel, lu nggak boleh lewat tempat gue kalau mau ke mana. Misalnya kita Indonesia nyambungnya nggak langsung ke Amerika, kita nyambungnya ke Singapura. Buat ke Amerika, konsekuensinya kita harus ngasih tahu router Singapura bahwa kalau ke Amerika mau lewat dia gitu. Nah, tergantung si router Singapura yang ngizinin apa kagak. Ini mainan filternya buat kayak gitu-gituan. Gitu ya, buat numpang. Kayak gitu. Jadi kita bisa numpang kalau mainan BGP bisa numpang-numpang. Cuman itu aja sih intinya. Tapi lebih asik kalau bentuknya demo sih sebenarnya. Cuman karena waktunya sempit, saya nggak demo. Ini udah jam 1.23, saya akan coba monitor ada pertanyaan nggak. Ethical hacking dari awal sampai habis. Iya, bagus. Masalah ethical hacking tuh kalau di YouTube, sayanya bisa di delete sama YouTube. Jadi agak susah kalau buat ethical hacking karena YouTube-nya akan mendelete saya. Di situ ada peraturannya di YouTube, dan jangan khawatir, video saya yang udah di-delete sama YouTube. Jadi untuk ethical hacking apa mungkin agak susah. Kalau bentuknya teks doang, nggak bentuk demo mungkin masih bisa, tapi kalau udah demo berat nih urusannya kalau udah ethical hacking. Oke, ini pada senangnya ethical hacking semua ya, ya nggak bisa YouTube-nya. Karena saya akan di-delete, daripada gua di-delete mendingan gua nggak kerjain gitu. PKL ini apa sih? Tempat PKL online. Iya, PKL ada susah ini. Soalnya pada nggak ada yang kerja, pada kerja di rumah banyaknya sih. eh ini apa? Kalau IV kita yang kita advertise ke upstream, di advertise juga ke orang lain, apakah ada impactnya? Impactnya adalah upstream kita jadi orang lain bisa numpang ke upstream kita supaya bisa nyampe ke tempat kita. Jadi efeknya itu aja sih. Upstream kita kena beban sih. Tapi kan kita udah bayar ya. Upstream provider udah kita bayar. Jadi ya nggak masalah. Uh, BGP filter next dibahas ya. Ya. Oke. Yang ini pertanyaan bagus yang tadi yang upstream tadi ya. Ini bagus. Jadi upstream kita kena beban. Oke, sekarang coba saya cari ada pertanyaan yang lain nggak? Supaya cara membuka APK dari Mozilla Firefox gimana? Cara ngebukanya cuma gini doang sih. Kemarin ada saya terangin sih, cuma gini doang. Misalnya 202.2.123.234.2 berapa? 1 misalnya. Jadi URL-nya cuma ditambahin kurung awal, kotak di kiri sama di kanan doang. Itu aja sih.
Jadi cuma itu aja bedanya kalau IP versi 6. Silakan lihat video-video saya tentang IP versi 6, di situ diterangin sih. Ada di sinilah kalau mau lihat versi 6. YouTube, masuk ke Ono Center, klik Ono Center, kemudian masuk ke playlist. Terus IP versi 6 nih dia. Ada sekitar 80-an video di situ. Nih. Bisa baca tuh nggak ngerti. Oke. Di sini banyak sekali videonya, ada 80-an, silakan Anda lihat-lihat di sini. Sampai instalasi DNS, instalasi web server, dan kita nge-web. Jadi saran saya tolong dilihat videonya. Kalau agak susah buat lihat video karena berat, bisa lihat di e-learning saya di LMS juga ada sih. Cuman banyak orang lebih gampang lihat video rupanya. Cuman kalau saya lebih suka baca sih, karena video itu makan waktunya banyak. Oke, kita lihat lagi pertanyaan. Ini udah ya. Channel ISP-nya support IP versi 6. Siap. Ini, oke, lihat ke atas lagi. Sehat semua, Wah, Mbak ini. Erni, Kang Gustaf. Nah, ini Eyang, suara-suara Atur, dari sana udah mulai Kang Ono. muncul. Oke, saya harus pamit nih bentar lagi karena udah mulai di ICT Watch sudah mulai ini sih. Hadir, Mas. Udah mulai online nih. Oh, pertanyaannya baru segitu ya. Sebenarnya Alhamdulillah, sehat. sebenarnya kalau internet ini kita terapkan secara massal, kita bisa nggak setidaknya terdaftar di Kominfo? Bisa nggak setidaknya, ini maksudnya apa ya? Oh, bisa nggak tidak punya keterangan? Bisa. Jadi pertanyaan sederhana, kalau rakyat bisa bikin internet sendiri secara massal, tergantung nggak kita sama ISP di Kominfo? Enggak sih sebenarnya. Nggak masalah. Nggak tergantung sama ISP kita. Dalam arti sederhana seperti ini, ISP fungsinya adalah menyambungkan kita ke internet yang ada di Amerika sih sebenarnya. Amerika atau di dunia, karena dia yang punya sambungan jarak jauh. Tapi bayangkan kalau kita bikin internet sendiri di desa, di sekolah segala macam, Ya, Kang sebetulnya Gustaf. sambungan itu nggak dibutuhin juga sih sebenarnya. Ini saja rempling Oke. dia sih. Nyoba instalasi Linux. Halo, Udah pada ribut nih sebelah sana. Oke, saya tutup sekian suara dulu saya ya terdengar? untuk yang IP versi 6. Ya, terdengar. Jadi- Ini obrolan kita ini kan obrolan santai ya, tapi nggak ada tapinya. Tinggal nanti join semua. Ini Dan saya tutup nanti dulu ya acara yang ke langsung arah kedengeran, ini. Kedengeran. Jadi Mas Ipe ada kedengeran.